Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya rabbi wa muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa tabi'in والصالحين والمسلمين والرسل صلى الله عليه سيدنا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nasrul hadi Allah ta'ala wa khairul huda هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وبه قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Suratul Fatihah, ay hadhihi suratul Fatihah. Surat Fatihah makkiyatun. Utawi suratul Fatihah iku makkiyatun bangsa diturunaken di kota, termasuk surat Makkiyah. Sab'u ayatin iku ana itu biro-biro ayat. Sab'u ayatin iku ana itu biro-biro ayat. Bismil basmalati ing dalam sertane
Bismillah. Jika lakukan anak basmalah itu minta. Jika lakukan anak basmalah itu minta itu setengah sakit. Jika lakukan anak basmalah itu minta itu setengah sakit Fatihah. Hingga lamun ana opo basmalah iku minha saking Fatihah. Di surat Fatihah ini berjumlah 7 ayatnya. Surat Al-Fatihah itu berbeda-beda. Kenapa? Karena perbedaan pendapat pada basmalah. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan bahwa Bismillah, basmalah, Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Fatihah. Yang perempuannya mana lagi? Kasus hadisnya, kalau masuk hadisnya ya. Terjadi perbedaan pendapat pada apa? Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Pertama mengatakan bahwasanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa basmalah itu termasuk surat Fatihah. Tetapi ada yang mengatakan bahwa basmalah bukan termasuk Fatihah. Makanya nanti ada perbedaan di ayat pertamanya. Ingkanat lamun ana opo basmalah iku minha setengah saking Fatihah. Wasabi'atu utawi ayat kang kaping 7. Ayat yang ketujuhnya iku siratal ladzina, iku ayat siratal ladzina ila akhiriha tumeka maring akhire Fatihah. Perhatikan. Kalau menurut ulama yang mengatakan bahwa basmalah itu termasuk surat Al-Fatihah, maka basmalah menjadi ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. Kemudian ayat keduanya Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiganya Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ayat ketujuhnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu ayat kedua. Kalau menurut versi yang mengatakan bahwa basmalah termasuk surat Al-Fatihah. Wa illam takun lan lamun ora ana opo basmalah. Jika basmalah itu bukan, wa illam takun lan lamun ora ana opo basmalah. Ora ana iku minha setengah saking Fatihah.
Jika basmalah itu bukan termasuk surat Al-Fatihah, pasabi'atu mangka utawi ayat kang kaping 7, pasabi'atu mangka utawi ayat kang kaping 7 iku ghairil maghdubi, iku ayat ghairil maghdubi ila akhiriha, tumuga maring akhire Fatihah. Menurut pendapat yang mengatakan basmalah bukan Fatihah, jika basmalah itu bukan termasuk Fatihah, maka ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang keempat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-6. Dan ayat ke-7 adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sama-sama bahwa baik yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu basmalah itu termasuk Al-Fatihah ataupun bukan, sepakat bahwa surat Al-Fatihah jumlahnya ada 7 ayat. Bedanya kalau basmalah termasuk surat Al-Fatihah, maka ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di tafsir Jalalain itu surat Al-Fatihah adanya di terakhir, di halaman terakhir, di paling belakang. Jika basmalah bukan termasuk Fatihah, maka ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dulu ya. Yang ke-6-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ayat yang ke-7 adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa yuqaddaru lan dikira-kiraaken dan diperkirakan. Wa yuqaddaru lan dikira-kiraaken fi awwaliha ing dalam awale surat Al-Fatihah. Wa yuqaddaru lan dikira-kiraaken fi awwaliha ing dalam awale surat Al-Fatihah apa qulu kalimat qulu. Dan di awal surat Al-Fatihah itu memperkirakan kalimat qulu ucapkanlah kalian semua Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu di awalnya itu memperkirakan kalimat qulu sebagai bagian dari perintah dari Allah kepada semua umat manusia. Perintah dari Allah kepada semua umat manusia untuk mengucapkan. Jadi makanya qulu, ucapkanlah kalian semua Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir.
liyakuna supaya anak opoma ayat, liyakuna supaya anak opoma ayat qabla iyyaka na'budu ing dalam sedurunge iyyaka na'budu, qabla iyyaka na'budu ing dalam sedurunge kalimat iyyaka na'budu itu munasiban bisa menyesuaikan, iku munasiban iku sesuai, bisa menyesuaikan lahu maring ma qabla iyyaka. Bikauniha kelawan anane Fatihah, bikauniha kelawan anane Fatihah iku min maqulil ibadi, sebagian dari perkara kang diucapaken hamba. Iku min maqulil ibadi, sebagian dari sesuatu yang diucapkan oleh hamba-hambanya Allah. Jadi surat Al-Fatihah itu di awalnya itu memperkirakan kalimat apa? Qulu. Jadi kayak Allah ya. Seakan-akan memang betul. Allah menyuruh kepada manusia, Allah menyuruh kepada orang mukmin, orang Islam untuk mengucapkan. Makanya ada perkiraan kalimat qulu, hei hamba-hambaku, wahai manusia, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Supaya Al-Fatihah itu benar-benar memang bagian dari ucapannya seorang hamba terhadap Tuhannya. Sekali lagi, supaya Al-Fatihah terutama ayat sebelum iyyaka na'budu, terutama ayat sebelum iyyaka na'budu, berarti kalimat dari Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, itu benar-benar adalah bagian dari ungkapannya seorang hamba kepada Allah. Ungkapannya seorang hamba kepada Tuhan. Segala puji bagi Allah, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, yang menguasai hari kiamat. Kemudian iyyaka na'budu, kepadamu-lah, hanya kepadamu-lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Menyebut asmane Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalam akhirat. Alhamdulillah utawi sakabehane puji. Alhamdulillah utawi sakabehane puji kulillahi tetep kagungane Gusti Allah. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Segala puji milik Allah. Apa saja pujian itu? Hamdul qadim Alal qadim atau lil qadim, hamdul qadim alal hadis atau hamdul qadim lil hadis. Lalu hamdul hadis lil qadim, lalu hamdul hadis alal hadis. Apa hamdul qadim alal qadim?
memujinya Allah kepada zatnya sendiri. Qadim itu Allah yang bersifat qidam. Qadim itu artinya adalah Allah yang bersifat qidam, yakni terdahulu. Jadi Abdul Qadim itu memujinya Allah alal qadim, terhadap Allah yang al-qadim, berarti terhadap zatnya sendiri. Abdul Qadim alal qadim, memujinya Allah terhadap zatnya sendiri. Contohnya apa? Allah memuji dirinya sendiri. Banyak. Biasanya di akhir ayat, innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha kana bil mu'minin, innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha ghafurur rahim. Itu kan yang mengucapkan siapa? Allah. Isi ucapannya pujian kepada siapa? Kepada Allah. Berarti Allah memuji terhadap zatnya sendiri. Yang kedua adalah hamdul qadim ala hadis. Allah memuji terhadap makhluknya. Allah memuji terhadap makhluknya. Contohnya adalah Allah memuji kepada Nabi Muhammad. Belum pernah ada di sini yang pernah dipuji sama Allah. Nabi Muhammad yang pernah dipuji sama Allah. Apa dalam ayat? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Siapa yang berbicara? Allah. Isi pembicaraannya memuji terhadap siapa? Terhadap Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Di situ yang kedua adalah apa? Memujinya Allah terhadap makhluk. Yang ketiga adalah hamdul qadim ala hadis. Makhluk memuji kepada Allah. Makhluk memuji kepada Allah. Contohnya kayak kita nih, kita kan kalau berdoa, memohon, meminta, muji dulu tidak? Memuji tidak? Memuji tidak? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin. Meraja dulu kan? Dipuji dulu Allahnya. Dipuji dulu. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Hamdan na'imin, sebagaimana pujiannya orang-orang yang beri nikmat. Hamdan syakirin, bagaimana pujiannya orang-orang yang bersyukur, dan lain sebagainya. Jadi yang ketiga adalah hamdul hadis ala qadim. Makhluk memuji kepada Allah. Yang keempat, hamdul hadis ala hadis atau hamdul hadis lil hadis. Apa maknanya? Makhluk memuji kepada sesama makhluk kepada sesamanya. Ya, misalkan kalian memuji teman,
puji rekan, puji sahabat. Kamu hebat ya, kamu pinter ya, kamu pandai ya, kamu ahli banget ya. Kalian punya teman pinter, kamu cerdas banget, hebat banget, kamu bisa mengerjakan ini. Weh, hebat. Tendanganmu benar-benar jitu. Sekali tendang, kiper nggak bisa menangkap. Puji bukan? Wah, luar biasa. Target panahanmu jitu banget. Nah itu. Luar biasa, kamu cakep banget. Perempuan sama perempuan, kamu cantik banget. Bagus, kamu cantik kalau pakai jilbab itu. Sama teman gitu ya. Gitu. Jadi hamdul hadis al hadis. Kira-kira aslinya ketika kita memuji kepada sesama, ketika kita memuji kepada sesama, berarti hakikatnya adalah kita memuji kepada yang menciptakan. Contoh begini, misalkan santri putri, contoh saja, masak, masak. Tuh, buat apa gitu ya? Buat kreativitas masak. Terus masakannya enak. Temennya ngomong, luar biasa, enak banget. Dan memujinya hasilnya, dia tidak. Yang diucapkan itu memuji masakan, tetapi maksudnya juga adalah memuji kepada yang membuat. Yang membuat berarti ketika enak banget masakan kamu, berarti kan kamu pinter banget ya masaknya. Ya tidak begitu? Iya tidak? Temanmu misalkan bisa, teman kalian bisa menjahit, bagus banget jahitannya, kan itu yang mujinya ya. Berarti kan memuji siapa? Apa memuji jahitannya? Memuji yang menjahit, memuji yang menjahitnya. Ketika kalian misalkan, siapa yang tendangannya bagus? Siapa yang main futsalnya bagus? Misalkan Ananda main futsal, kemudian gojekannya hebat, sekali tendang dari gawang sampai gawang langsung tembus. Sama Anda dipuji, wih luar biasa tendanganmu Anda. Ketika Akbar ngomong seperti itu, Akbar sedang memuji siapa? Sedang memuji tendangannya apa orangnya? Orangnya, yang artinya yang berbuat menendang itu. Lah, pada saat kita memuji teman kita, ya Allah, kamu kok ganteng, kamu kok cantik. Kira-kira memuji siapa? Memuji yang membuat kegantengan itu, memuji yang membuat kecantikan itu, memuji yang membuat keindahan itu, yakni Allah Subhanahu. Jadi hamdul hadis alal hadis
memujinya makhluk kepada sesama makhluk, hakikatnya adalah dia juga sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya baik itu hamdul qadim alal qadim, hamdul qadim alal hadim, hamdul hadith alal qadim, hamdul hadith alal hadith adalah semuanya milik Allah Subhanahu. Segala puji, hanya bahasanya apa? Segala puji bagi Allah. Jadi puji-pujian itu milik Allah semua. Jangan disangka kalian ketika memuji teman itu pujian milik kalian, milik Allah. Hakikat. Ya, kayak tadi logikanya seperti itu. Kita memuji teman kita, masakan teman kita, berarti kan sama dengan kita memuji yang masak. Ya tidak? Kita memuji orang berbuat sesuatu karena kepintarannya, berarti kan memuji karena orang yang pintarnya itu. Ketika kita memuji kepintaran kepandaian seseorang, berarti hakikatnya kita sedang memuji yang membuat kepandaian dan kepintaran itu. Siapa? Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Lafaz alhamdulillah itu jumlatun khobariyatun. Jumlatun khobariyatun itu jumlah khobariyah. Khobariyah itu yang bersifat informasi. Yang bersifat informasi. Jadi dalam tata bahasa Arab itu ada jumlatun khobariyah, ada jumlatun insya'iyatun. Jumlah insya'iyatun itu perintah, itu namanya insya'iyah. Atau nahi, la taf'al, jangan berbuat seperti itu insya'iyah. Kalian melarang la taqum, jangan berdiri, itu namanya jumlah insya'iyah. Tapi kalau kalian misalkan tadi lagi memberi informasi, i'lan, itu jumlah khobariyah, sifatnya informasi. Lafaz alhamdulillah itu juga adalah jumlatun khobariyah, itu jumlah khobariyah. Usidakan disejabihan lawan jumlah. Usidakan disejabiha kelawan jumlah opo asana'u opo pengalem. Usidakan disejabiha kelawan jumlah opo asana'u opo pengalem. Pengalem itu memuji. Pengalem alallahi ingatasi Allah. Alallahi ingatasi Allah. Bimadmuniha kelawan perkara kang dikandung oleh jumlah. Bimadmuniha kelawan perkara yang dikandung oleh jumlah khobariyah. Apa kandungan dari jumlah khobariyah itu? Lafaz alhamdulillah adalah jumlah khobariyah, tetapi tujuannya adalah berupa memuji kepada Allah, memuji kepada Allah, memuji kepada Allah dengan kandungan dari jumlah khobariyah ini. Apa? Min annahu ta'ala saking setuhune Allah ta'ala. Min annahu ta'ala saking setuhune Allah ta'ala. Iku malikun datang miliki. Min annahu ta'ala saking setuhune Allah ta'ala. Iku malikun zat kang miliki, zat yang memiliki, zat kang menguasai di jami'il hamdi maring sekabehane puji, li jami'il hamdi maring sekabehane puji. Kandungan daripada alhamdulillah itu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
ta'ala adalah zat yang memiliki segala pujian minal khalqi saking makhluk. Bagaimana yang tadi dikatakan bahwa segala pujian, baik itu pujian makhluk kepada Allah, makhluk kepada sesama, itu semua dimiliki atau hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mustahiqun atau kang haki, al-mustahiqun atau kang haki, al-mustahiqun atau kang haki li ayyahmadu maring yenta pada muji sopo, li ayyahmadu maring yenta pada muji sopo makhluk hu ing Allah, li ayyahmadu maring yenta pada muji sopo makhluk hu ing Allah. Atau maksudnya adalah bahwa Allah lah yang hanya berhak untuk dipuji, Allah lah yang hanya berhak untuk dipuji, Allah lah yang hanya berhak untuk dipuji. Wallahu mutamilafat Allah. Alhamdulillah tadi hanya Allah yang berhak untuk dipuji, yang lainnya tidak. Jadi kita makhluk itu ya jangan kepedean pengen dipuji, karena kan yang paling berhak untuk dipuji hanya Allah. Wallahu, adapun lafaz Allah, lafaz lillah tadi, lafaz Allah iku alamun, iku isim alam, nama, iku alamun, iku isim alam, nama, alal ma'budi ingatase isim alam, alal ma'budi ingatase zat kang disembah, alal ma'budi ingatase zat kang disembah dihaqqin kelawan senyatanya. Lafaz lillah adalah nama dari zat yang wajib disembah secara hak. Zat yang wajib disembah secara benar adalah Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Rabbil alamin. Itulah tafsir ya. Coba kalau di terjemahan apa? Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Udah gitu aja. Padahal maksudnya adalah semua pujian adalah milik Allah dan hanya Allah lah yang berhak untuk dipuji. Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Tuhan semesta alam. Ini aneh. Kalau yang kelas 6-nya nggak bawa kitab yang benar, Naimah Zahra nggak bawa kitab. Kalau yang kelas 3-nya bawa kitab, aneh. Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Tuhan semesta alam. Ay maliki jami'il khalqi. Ay maliki jami'il khalqi. Yang apa? Tuhan semesta alam. Artinya apa? Maliki jami'il khalqi. Yang menguasai seluruh makhluk. Maliki jami'il khalqi, yang menguasai seluruh makhluk. Minal insi nyatane saking manusa, wal jinni lan jin, wal malaikati lan para malaikat, wal malaikati lan para malaikat,
Wadawabi lan hewan-hewan, wadawabi lan hewan-hewan, wa ghairihim lan liyane manusia, jin, malaikat, hewan. Makna dari Rabbil Alamin itu adalah Allah yang menguasai seluruh makhluk, baik itu manusia, jin, malaikat, dan binatang-binatang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقصدنا واغفر لنا ما مضى يوم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.